aku Jupa dari Universitas Diponegoro. Saya Dina Ayu Wulandari. Asal saya dari Universitas Negeri Malang. Saya Hasna Rifdatul Uma, biasa dipanggil Hasna. Saya sendiri sekarang berkuliah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya Moza Marika Safrina, saya biasa dipanggil Moza. Saya adalah salah satu mahasiswa di Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu Kendal. Kenalkan, nama saya Bagas Hagi Kausar, asal dari Kendal. Aku Rismatullah Ralatul Hikmah, biasa dipanggil Risma. Aku dari Universitas Sultan Agung Semarang. Saya Lukiana Sagi Mustafa, saya dari kampus PKN Stan. Ada dong, Em. Tentunya banyak sih. Terutama buat kuliah. Kalau kuliah sendiri, kebetulan saya di kesehatan, jadi kayak lebih susah nangkep materi karena Kadang kayak dosen itu bakal mengira kalau kami itu mengerti apa yang dimaksud oleh dosen, padahal sebenarnya itu tidak. Merasa kesulitan di memahami pelajaran yang disampaikan dosen. Sangat belajar jadi menurun, terus males gerak juga. Habis itu kalau kuliah online itu kan kita sering ngetatap di laptop, itu kan cahayanya juga nggak bagus buat mata juga, jadinya tuh matanya tuh gampang capek gitu. Saya tuh kurang sulit menikmati kuliah ini karena mungkin juga banyak faktor yang kayak online kadang ada yang banyak tugas, habis itu pokoknya kurang semangat lah untuk menjalani kuliah ini. Materi yang disampaikan oleh dosen itu banyak yang bingung atau ambigu. Kalau misal offline kan bisa langsung tanya gitu kan, kalau misal online itu tanyanya susah, bisa terkendala koneksi juga, terus daerahnya kalau misal minim sinyal gitu kan, nanti koneksinya gitu. Tugasnya itu kita akhirnya mepet dari waktu yang udah ditentukan gitu. Jadi ibaratnya mepet dari deadline dan akhirnya kurang optimal dalam mengerjakannya. Kita kan di rumah. Nah, sedangkan di rumah tuh otomatis kita kan nggak cuma belajar aja kan. Soalnya kan kalau di rumah itu kan bisalah kita tiba-tiba disuruh bapak atau ibu untuk ini itu gitu kan. Kadang sama tugasnya sendiri itu lupa dan akhirnya mengerjakannya tuh mepet dari deadline-nya. Hai, kenalin, nama aku Emira Adlin. Di sini aku akan memberikan tips untuk kalian yang sedang melaksanakan perkuliahan online selama pandemi. Yang pertama, jaga koneksi dan cek selalu apakah koneksi di daerahmu lancar atau tidak. Jika tidak, atur strategi seperti ganti tempat belajar atau ikut menumpang kepada tetangga atau saudara yang kebetulan koneksi di sana stabil. Yang kedua, lengkapi kebutuhan belajarmu, seperti aplikasi penunjang dan juga e-book dari buku pedoman yang dipakai di perkuliahan. Salah satu fasilitas yang tidak dapat digunakan selama perkuliahan online adalah penggunaan perpustakaan mahasiswa yang ada di kampus. Maka dari itu, lengkapilah dengan mendownload buku pedoman atau meminta materi kepada dosen. Yang ketiga, buat suasana dan moodmu dalam keadaan siap menerima perkuliahan. Mengapa? Karena perkuliahan online tidak sama dengan perkuliahan pada biasanya. Kita berkuliah bersama namun di tempat masing-masing. Terkadang kita juga tidak mampu untuk mengikuti dosen yang begitu cepatnya dalam menjelaskan dikarenakan suasana dan mood sedang tidak stabil. Maka dari itu, terkadang kita jenuh karena tidak ada hiburan seperti saat kuliah offline dan juga karena di rumah, tingkat kemalasan kita pun semakin meningkat. Mandi, menyiapkan makanan kecil, dan membuat rapi ruang belajar dapat membantumu dalam meningkatkan mood dan suasana. Yang keempat, atur posisi duduk dan jarak dari perangkat. Poin ini juga sangat penting dalam perkuliahan online. Seperti yang kita tahu, kuliah dengan sistem online memerlukan perangkat yang tersambung dengan internet untuk melaksanakan perkuliahan online tersebut. Waktu yang sama dengan kuliah offline mengakibatkan kita untuk duduk dan menatap layar perangkat dalam waktu yang lama. Maka dari itu,
disarankan kita duduk dalam posisi tegak dan menatap layar perangkat kalian dengan jarak minimal 30 cm. Yang kelima, gunakanlah waktu istirahat untuk meragakan otot-otot badan dan olahraga mata. Setelah terlalu lama menjalankan perkuliahan dengan menatap perangkat terus-menerus, mata dan badan perlu dimanjakan agar tidak terjadi kram dan kesemutan serta mata buram sesaat. Jika kalian punya kacamata anti radiasi, saya sangat menyarankan untuk kalian pakai. Yang keenam, usahakan untuk mengerjakan tugas secepat-cepatnya. Kuliah online yang dilaksanakan di rumah akan menambah pekerjaanmu selain belajar, seperti membantu orang tua atau kegiatan mendadak selama ada di rumah. Maka dari itu, mengerjakan tugas lebih cepat sangat dianjurkan daripada mengerjakan nanti tapi hasil tidak maksimal. Yang ketujuh, atur waktu kalian dan jaga kesehatan. Kuliah online memang identik dengan tugas yang sangat banyak. Namun, jangan memaksakan diri. Tubuh butuh untuk asupan dan juga energi. Makan 3 kali sehari dan juga tidur yang cukup harus dilaksanakan agar tubuh tetap sehat dan bugar. Minum vitamin juga dianjurkan dikarenakan kita masih dalam masa pandemi, di mana kita harus memperkuat imun tubuh agar tidak tertular dan senantiasa sehat. Nah, itu dia tips-tips dari aku. Jangan lupa, walau perkuliahan ini dilaksanakan secara online, tapi kalian harus tetap semangat dalam menimba ilmu ya. Semoga pandemi ini dapat berakhir dan kita semua dapat berkumpul dan berkuliah seperti semula lagi. Tetap jaga kesehatan ya. Salam mahasiswa.